Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelompok Teori Komunikasi kelas 442 F37. Di sini kami akan mewawancarai sebuah narasumber dan di sini kita akan membahas permasalahan tentang pemberontakan G30 SPKI terhadap pengaruh keberlangsungan hidup pada masa kini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari teori komunikasi. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Andrea Saputra dengan NIM 44230814. Saya Rahma Jumiatin dengan NIM 44231265. Saya Zikri Maulana dengan NIM 44231479. Saya Junior Kesejarian Putra dengan NIM 44230890. Saya Resti Maharani dengan NIM 44230652. Saya Nadia Rohadatul Ais dengan NIM 44230982. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah komunikasi yang ada pada saat pemberontakan G30 SPKI yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Haryanto. Maka dari itu setelah ini kita akan memasuki sesi wawancara pada Bapak Haryanto. Maka dari itu ikuti terus wawancara kami. Halo semuanya. Kami dari mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelompok teori komunikasi kelas 442 F37, dan di sini saya bersama teman host saya yaitu Kenalkan, nama saya Junior Kesejarian Putra dengan NIM 44230890. Oke, hari ini kita semua mau ngebahas sesuatu yang menarik nih. Nah, kira-kira apa tuh Bang Andre yang menarik? Oke, jadi hal yang menariknya adalah kita akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang khususnya yang ada di Indonesia ini, yang mungkin kita semua sudah mengetahui ya, para generasi-generasi muda mungkin ada juga yang mungkin belum tahu, yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Nah, kira-kira nih, apa sih yang bakal kita bahas? Nah, yang bakal kita bahas itu mengenai tentang komunikasi yang ada pada saat peristiwa itu terjadi yang berdampak kepada masa kini gitu Kak. Nah, kira-kira tuh dari peristiwa tersebut tuh apa yang dampak yang terjadi ke kehidupan kita yang sekarang gitu. Baik, nah kira-kira nih kalau misalkan ngomongin tentang PKI gini tuh kita ngebahasnya tuh sama siapa ya yang cocok gitu menurut kalian tuh siapa ya kira-kira? Nah, kalau ngebahas yang kayak gini-gini kan sudah pasti kita harus ngebahas sama orang yang bisa disebutnya itu orang yang berada di peristiwa tersebut, yang merasakan hal tersebut secara langsung, dan orang yang memiliki kenangan atau memiliki bisa dibilangnya itu memori tentang peristiwa tersebut. Oke, ini mau langsung kita panggil aja. Boleh Kak. Oke, silakan Mas Andre. Oke, baik. Kalau begitu kita panggil narasumber kita yaitu Bapak Haryanto. Silakan untuk memasuki siang diskusi. Ya. Halo Bapak Yanto, selamat sore. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Selamat sore. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngasih kita semuanya ya kesehatan yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita semua. Iya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan istilahnya izin dari Allah untuk selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk awal kita kenalan lebih dulu kali ya sama Bapak Yanto. Pak, bisa ceritain nggak sih Pak latar belakang Bapak tuh apa gitu? Kayak misalkan mungkin nama lengkap, tanggal lahir, dan di mana Bapak dilahirkan gitu. Oh, jadi kebetulan nama saya R. Haryanto. R-nya itu kalau
darah biru itu Raden. Saya turunan dari Sultan Hadiwijoyo silsilah ke-31. Saya dilahirkan pada 4 Desember tahun 1952. Itulah, saya dilahirkan di kota kecil sebuah kabupaten tapi cukup bermakna di daerah Purworejo. Di situ terlahir W.R. Supratman, kebanggaan kami. Juga terlahir Jenderal Ahmad Yani, dan terlahir juga di situ istilahnya pembesar lainnya yaitu Komandan RPKAD sekarang Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Sarwo Edi yang dulu berasal dari Purworejo, termasuk Ibu SBY, Ibu Ani Yudhoyono itu juga dari Purworejo. Jadi terkenal Purworejo itu melahirkan orang-orang pendekar-pendekar di negara Republik Indonesia ini. Oke, baik kalau kayak gitu Pak. Berarti kalau dari yang kita lihat dari latar belakang Pak Yanto ini kan banyak ya pahlawan-pahlawan yang pada saat itu memang gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya Pak ya. Ya, kalau kami dapatkan ya, karena kami itu juga mendapatkan juga dari sumbernya dari para guru dan istilahnya pelajaran sekolah ya, betul-betul bahwa di Purworejo itu melahirkan banyak sekali apa istilahnya pejuang-pejuang yang mungkin nggak bisa saya sebutin satu persatu, tapi termasuk orang-orang yang bisa dibilang bahwa orang-orang yang andal dalam Republik Indonesia inilah. Oke, jadi bisa ini sedikit pembuka dari Pak Haryanto gitu. Oke, ini sepertinya untuk meringkas waktu kita langsung ke beberapa pertanyaan nih. Ini Pak, kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih gitu. Yang pertama itu, apa yang Bapak Haryanto rasakan nih ketika mengetahui bahwa telah terjadinya pemberontakan PKI pada saat usia Bapak yang tergolong masih sangat muda dan Bapak menyaksikan sendiri kejadian tersebut? Jadi untuk menyaksikan, kami tidak menyaksikan secara langsung realitanya ya, karena kami di kota kecil bukan di Jakarta. Tapi pada waktu itu kami dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk upacara. Jam 7 pagi itu kami dikasih tahu informasi bahwa ada pemberontakan istilah gerakan G30 SPKI, dan di Jakarta itu ada beberapa jenderal yang diculik dan meninggal. Itu yang kami bisa ketahui dari saat pada waktu tanggal 1 Oktober waktu itu ya. Itu kepala sekolah langsung menyampaikan kepada kami gitu. Mungkin salah satu jenderal yang ikut itu ada Bapak Ahmad Yani ya, Mbak? Ahmad Yani ya. Jadi Ahmad Yani itu terlahir di Purworejo, bapaknya hanya sopir angkot ya. Gitu. Terus Mbah pada zaman itu pernah ini nggak sih Mbah kayak ngerasain kayak kok gimana perasaan Mbah ketika mengetahui Jenderal Ahmad Yani, salah satu orang yang paling penting di desa Mbah itu juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Bagi kami seluruh warga ya penduduk di situ merasa kehilangan ya, terpukul, karena memang Jenderal Ahmad Yani itu sebagai jenderal yang dipercaya oleh Bung Karno. Jadi di mana Bung Karno itu keluar negeri, yang dipercaya untuk memegang pemerintahan itu Jenderal Ahmad Yani, dan itulah sehingga warga atau mungkin seluruh bangsa Indonesia merasa kehilangan sekali, karena mereka jenderal yang senior dan handal, yang kebetulan Jenderal Ahmad Yani itu bisa lulus West Point di Amerika dengan nilai excellent sekali. Berikutnya ini adalah pertanyaan kedua ya Mbah dari kelompok kami. Berikutnya Mas Andre. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, Mbah, sekarang waktunya saya yang bertanya, karena kan pada saat kejadian PKI itu kan kita semua itu kan masih belum lahir lah ya istilahnya ya, masih di dalam masih di pabrik lah ya. Nah, sebenarnya kan kita juga awam nih Mbak, maksudnya kayak nggak punya gambaran tuh kan akan kejadian itu tuh seperti apa gitu ya kan Mbak, karena Mbah ini yang sendiri yang ngalamin dan juga di situ tergolong masih di usia yang masih muda kan, betul kan Mbak? Iya. Nah, kira-kira nih, apakah peristiwa tersebut terjadi karena faktor utamanya adalah komunikasi? Karena kita kan dari mahasiswa komunikasi ya, tentunya kita mau bertanya nih,
ada nggak sih suatu perkara yang sebenarnya itu memang terjadi karena adanya miskomunikasi gitu. Kalaupun ada itu apa, kalaupun tidak ada, boleh dikasih contoh-contoh yang apa peristiwa lain yang apa ya yang menimbulkan miskomunikasi gitu, Mbak. Jadi kalau menurut sepengetahuan saya bahwa itu memang terjadi bukan miskomunikasi, tapi memang itu adalah suatu niat dalam kudeta karena menurut yang saya dapatkan baik itu dari guru dan sejarah di sekolah bahwa di saat pada tanggal 1 Oktober itu Kolonel Untung merebut RRI di Jakarta dan menyiarkan bahwa sekarang ini gerakan G30 SPKI yang memerintah Republik Indonesia. Berarti itu adalah suatu memang ada perniatan. Jadi bukan karena miskomunikasi. Dan itulah Pak Harto memerintahkan waktu itu Kopassus masih namanya RPKAD dan Jenderal Sarwo Edi untuk merebut kembali RRI hanya diberikan waktu 15 menit dan bisa sukses. Oh, baik. Jadi seperti itu ya, Mbah ya. Iya. Jadi kalau untuk masalah komunikasi mungkin memang tidak terlalu berpengaruh ya terhadap kejadian tersebut, Iya. tapi memang lembaga yang pelaku itu mungkin memang sudah berkomunikasi awalnya Iya. untuk melakukan gerakan tersebut Iya. gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua mungkin. Oke, silakan. Halo Mbak, kenalin saya Rahma Jumiatin. Ya. Saya izin bertanya Mbak, bagaimana sih keadaan sosial pada masa itu dari segi komunikasi dan pertukaran informasi? Oh, Nah, karena kan Ya. yang kita tahu komunikasi saat itu merupakan sebuah hal yang sangat sensitif untuk dilakukan. Jadi maaf kalau kita bicara komunikasi waktu itu dengan suatu kondisi peralatan yang minim ya, tidak seperti sekarang ini mudah sekali. Ya, jadi dulu bisa dibilang bahwa komunikasi itu untuk rakyat hanya menerkan dari radio. Radio pun masih radio listrik ya, yang kebetulan mungkin kalau waktu itu kita nyetel radio berapa orang pada ngumpul, tapi ya sangat mengena. Dan pada waktu itu komunikasi Pak Harto menjalankan komunikasi lewat selebaran yang diobrol lewat pesawat. Jadi lewat udara maksudnya. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya terjadi karena kebetulan untuk komunikasi di sekolah pun kita repot karena guru banyak yang udah nggak ada. Ya, jadi kadangkala bisa dibilang kita sekolah ya kagak, enggak ya kita sekolah, datang ya pulang, datang pulang. Jadi komunikasi waktu itu tetap berjalan dengan baik tapi tidak seperti secanggih sekarang lah. Jadi dulu RRI itu sangat bermanfaat sekali. Nah, istilahnya dengan selebaran-selebaran itu rakyat diberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita harus tetap berwaspada untuk tidak ikut terlibat dalam hal gerakan G30 SPKI itu. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Kenalin, saya Resti Maharani, Mbah. Ya. Saya mau izin bertanya, seberapa besar pengaruh kejadian tersebut terhadap perkembangan bangsa hingga saat ini menurut Mbah? Baik, saya jawab yang sekitar saya tahu secara garis besarnya bahwa untuk terutama yang dibilang bahwa dari segi pendidikan aja itu ada terlalu sulit ya. Itu kita dibilang sekolah itu juga enggak, dibilang enggak sekolah ya sekolah. Bahkan kalau ada pesawat helikopter ngawal Jenderal Sarwo Edi pun kita ke lapangan hanya nengok pesawat nonton, termasuk gurunya pun ikut lari. Jadi untuk pendidikan kita repot ya. Ekonomi pun kita murat-marit. Itu. Jadi sungguh sulit waktu itu perekonomian terutama untuk makan yang namanya nasi. Itu saya ngerasain bapak saya seorang polisi ya, aktif. Tapi pembagian itu bukan beras. Berasnya hanya sekian persen ditambah sama jagung. Nah itu yang merasakan karena memang udah kondisi ekonomi waktu itu. Disitulah Pak Harto itu pelan untuk menstabilkan bagaimana bisa antara bidang politik dan ekonomi bisa kembali stabil seperti sedia kala walaupun itu tidak
cepat mungkin. Ada suatu tahapan sampai berjalan sekian tahun. Jadi dari 65, 66, 67 itu masih harus kita itu masih goyang gitu ya. Oke, berarti kayak gitu ya Mbah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke. Oke Mbah, selamat sore. Selamat sore Ya. juga. Saya Zikri Maulana mau bertanya. Dari semua apa yang Mbah ceritakan dan apa yang Mbah eh, alami juga yang sebelumnya dari dulu, apakah setelah peristiwa tersebut menimbulkan sebuah bentuk pengaruh dalam gaya bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain atau orang asing? Oh, sedikit saya jawab ya. Istilahnya setelah semua agak stabil dan setelah gerakan ke-13 tersebut timbullah suatu istilah yang namanya orde baru ya. Orde itu suatu tantangan baru yang dicanangkan pemerintah. Otomatis komunikasi dan yang lainnya pun akan apa gaya orde baru kita ikutin. Nah, dari hal ini orde baru itu mencanangkan hanya seperti sekarang bisa kita tahu bahwa selalu mengeterapkan bagaimana kita hidup dengan waktu itu menurut orde baru adalah seorang yang berpancasilais. Sehingga pada saat sekarang ini itu setiap tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pak Harto memberikan suatu monumen di Lubang Buaya, Pancasila Sakti. Itulah mengajarkan kita, memberikan motivasi kita hidup berpancasila, cinta NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi tentu suatu kondisi akan berbeda cara berkomunikasi itu. Terutama tetangga sama tetangga, PKI apa bukan? Iya kan? Iya, itu terjadi juga gitu. Jadi tetap aja, tapi ya pelan-pelan dengan waktu itu pasukan RPKA dibantu oleh rakyat yang cinta Indonesia mengadakan pembersihan di lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan, sipil ataupun yang TNI itu hanya dipisah-pisah, hanya ya kembali ya normal. Orde baru saya bilang bahwa orde baru ya cukup bisa memberikan suatu mengatasi hal-hal yang sifatnya darurat menjadi yang inilah ya waktu itu memang Pak Harto ya bisa diandalkan lah keadaannya. Itu yang bisa kami jawab. Oh, baik. Bapak, Mbah, kalau misalkan dari diri Mbah sendiri gitu, maksudnya di lingkungan Mbah tinggal mungkin ada nggak sih kayak Mbah gara-gara Mbah pernah ngalamin kejadian itu kayak ngerasa mungkin was-was sama tetangga ataupun mungkin di dalam diri tuh kayak menerapkan suatu prinsip yang kayak buat jaga diri Mbah gitu dari atas apa yang Mbah telah alamin gitu, buat Jadi antisipasi gitu. saya jawab bahwa waktu itu antara lawan dan kawan susah membedakan karena kita nggak tahu dia itu siapa kan Iya. gitu. Hanya kebetulan waktu itu memang suatu penjagaan di yang saya alami di kota saya itu sudah lebih dari siaga 1 lah. Saya itu dulu kalau nggak sekolah, karena sekolah pun ya begitu, saya nyari kaos kaki itu nyari selongsongan peluru. Jadi dulu kemental itu selongsongan kan, tapi panas. Jadi saya pakai kaos kaki yang jelek, yang udah butut, buat nangkapin selongsongan itu saya kumpuli. Ya, saya kelas 6 kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentara yang kayak apa, ini kayak apa. Tapi karena saya masih kecil, cuman ditanya, bapakmu jadi apa? Gitu. Ya kita saling curiga kan, gitu. Jadi waktu itu ya memang kita istilahnya bisa dibilang agak curiga ya. Dibilang iya, tapi dibilang enggak ya enggak, karena kita terselubung semua itu. Itu yang Oke, baik Mbah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Nadia Rohadatul Ais, izin bertanya. Wejangan apa yang akan diberikan Bapak Haryanto terhadap para generasi bangsa pada saat ini? terima kasih ya sebagai yang lebih senior ya. Saya bukan bujangga ya, tapi sebagai yang senior udah umur 71 yang bersyukur Allah memberikan saya nikmat sehat, saya hanya memberikan harapan dan berjangan kepada generasi yang sekarang ini karena mahasiswa itu nantinya adalah pendekar-pendekar bangsa di masa yang akan datang. Jadi negara ini, bangsa ini akan
maju atau mundur di tangan-tangan generasi yang sekarang ini. Makanya saya hanya berpesan, satu, terus bersemangat dalam belajar, apa yang kita tekunin untuk sekolah atau kuliah, dan satu, jangan lupa hormatin orang tua. Yang ketiga, itu yang penting, paling penting itu, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu, kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, dalam setiap langkah apapun kita jangan lupa melupakan bersyukur dan berdoa, sehingga kita selalu bisa mendapatkan suatu jalan terang dari Yang Maha Kuasa. Pesan saya, cintailah negara ini seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Jangan bertanya kepada negara apa yang sudah saya dapat, tapi bertanyalah pada dirimu sendiri, apa yang saya sudah bisa berikan kepada negara yang tercinta ini, negara saya, Republik Indonesia. Itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Mbah, sebagai apa namanya sebelum penutupan. Kalau menurut Mbah sendiri, PKI itu apa sih? Dan menurut Mbah itu apa yang, apakah hal-hal seperti itu, dan gimana cara kita supaya hal pada 1 Oktober itu tidak terulang kembali gitu loh Mbah? Oh, ya, sebenarnya ya, pemerintah sudah mencanangkan dulu ya. Dulu itu ada di Jalan Pejamun 1 itu ada lembaga namanya PP7 kan. Tapi sekarang udah nggak tahu ya, udah nggak ini saya. Tapi yang jelas untuk hal yang demikian itu, ya itulah selalu bahwa kita harus menanamkan jiwa Pancasila kepada kita diri sendiri. Ya itulah terutama kita ya cinta tanah air itu, sehingga kita paham-paham apapun, wow, ya itu pun bukan hanya komunis aja kan, paham yang namanya Islam pun kalau itu memang nggak berkendak di Indonesia, ya kita ikutin. Ya, jadi kita tetap bahwa kita berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke, mungkin sudah terjawab ya Kak. Oke, mungkin itu merupakan closing statement dari Bapak Mbah Haryanto ya. Mungkin wawancara atau bincang-bincang kecil kita mungkin dicukupkan sampai di sini. Bapak, sebelumnya kami sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kehadirannya, atas ilmu-ilmunya dan wejangannya yang tadi udah diberikan Bapak Haryanto ya. Mungkin kita sebagai generasi bangsa tentunya harus cinta terhadap tanah air ya Mbah ya. Ya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman semua sudah dicukupkan saja. Mungkin oke, kita akhiri sesi wawancara pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua sudah menonton.